Halo, perkenalkan nama saya Adi Uswatul Hasanah dari Eksya 7M. Kita akan membahas materi dinamika kelompok. Dinamika adalah kekuatan atau gerak yang timbul sendiri. Kelompok adalah sekumpulan kelompok yang saling berinteraksi. Dinamika kelompok adalah kekuatan yang ada dalam kelompok. Menurut Plaid Deruch, dinamika kelompok sosial yang berdasarkan prinsip bahwa tingkah laku dalam kelompok adalah hasil dari interaksi yang dinamis antara individu-individu dalam situasi sosial. Arti kelompok dalam berbagai sudut pandang. Yang pertama, persepsi kelompok, segi organisasi, segi motivasi, dan segi interaksi. Pentingnya dinamika kelompok. Dengan metode dan proses yang bertujuan meningkatkan nilai kerjasama kelompok yang dilandasi pada prinsip A. Keseluruhan lebih besar dari penjualan bagi-baginya. Nilai kerjasama kelompok bergantung pada interaksi dan perilaku para anggotanya. Tujuan interaksi dalam dinamika kelompok. 1. Mempertahankan kelompok agar tetap utuh, terpadu, berfungsi dengan baik. 2. Mempertahankan kelompok agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yuk lanjut materi selanjutnya, kepemimpinan dalam kelompok. A. Konsep dasar kepemimpinan kelompok. Pengertian kepemimpinan. Swanbrook menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dalam usahanya mencapai penetapan dan pencapaian tujuan. Secara umum, istilah kepemimpinan diartikan sebagai kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing, dan mengarahkan. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-sebab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat umum pada pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan. Kekuatan kepemimpinan kelompok. 1. Kekuatan visi. Visi berarti kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Visi juga dapat berarti juga pandangan atau wawasan yang jauh ke depan. 2. Kekuatan komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu. 3. Kekuatan keteladanan. Yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin adalah kekuatan keteladanan. Artinya, seseorang pemimpin harus memberikan keteladanan guna memimpin para anggotanya dalam menempuh jalan untuk mencapai tujuan atau visi yang telah dibuat. Macam-macam gaya kepemimpinan. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. 1. Orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek. 2. Usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi. 3. Mengambil keputusan sangat mementingkan musyawarah. Yang keempat, berusaha mengutamakan kerjasama. B. Gaya kepemimpinan otoriter. 1. Menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. 2. Pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. 3. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pemimpin. C. Gaya kepemimpinan bebas. 1. Kebalikan dari tipe atau gaya kepemimpinan otoriter. 2. Cenderung didominasi oleh perilaku kepemimpinan kompromi dan perilaku kepemimpinan pembelot. 3. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol. Yang keempat, pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawah. E. Gaya partisipatif. 1. Merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. 2. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakan, staf diminta saran dan kritiknya, serta mempertimbangkan respon staf terhadap usulnya. 3. Keputusan akhir kelompok. F. Kepemimpinan bebas tindak merupakan gabungan antara otoratif dan demokratif, melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawahan, karyawan menentukan sendiri kegiatan tanpa pengarahan.
3. Pengarahan supervisi dan koordinasi. Keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Keempat, kebijaksanaan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Yang kelima, karyawan mengevaluasi pekerjaan sesuai dengan caranya sendiri. Masalah yang diberikan anggota analisis kepemimpinan kelompok. Yang pertama, ketidakpercayaan. Biasanya, kehancuran suatu organisasi disebabkan oleh ketidakpercayaan anggota terhadap sistem kepemimpinan dari pemimpinnya. Solusi untuk masalah ini adalah sang pemimpin harus dapat memegang erat kepercayaan anggota dan bisa memperlihatkan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan berguna. Kurang tanggung jawab. Masalah kepemimpinan ini berawal dari pemimpin yang kurang bertanggung jawab dalam memimpin instansi atau organisasinya, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dan kekecewaan anggota yang dapat menghancurkan suatu organisasi. Solusi untuk masalah ini adalah pemimpinnya, di mana dia harus sadar akan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Aspek-aspek dinamika kelompok. Komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok pada intinya merupakan interaksi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja suatu untuk mencapai tujuan kelompok. Dalam proses tersebut melibatkan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Konflik di dalam kelompok. Konflik dalam kelompok adalah pertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang sama. Penyebab konflik dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. Sebab-sebab terjadinya konflik: adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar individu sehingga terjadi konflik di antara mereka. Yang kedua, adanya perbedaan kepribadian di antara mereka yang disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang dan kebudayaan. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan individu atau kelompok di antara mereka. Yang keempat, adanya perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat karena adanya perubahan nilai atau sistem yang berlaku. Kohesi kelompok. Kohesi kelompok merupakan bagaimana para anggota kelompok saling menyukai dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kohesi kelompok. 1. Memperkenalkan pesaing. Yang kedua, meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Yang ketiga, meningkatkan interaksi. Yang keempat, menciptakan tujuan bersama dan rasa senasib. Yang kelima, membantu seragam kelompok. Kekuatan dan pemecahan masalah. Kekuatan dalam suatu kelompok merupakan komunitas tentunya memiliki kekuatan yang kuat karena pada dasarnya mereka memiliki tujuan dan motivasi bersama. Pemecahan masalah. Ketika mendapatkan suatu konflik, pastinya ada solusi dan jalan keluar. Adapun pemecahan masalah itu sendiri merupakan proses menentukan jawaban yang lain yang ingin dihasilkan. Ada beberapa langkah dalam memecahkan masalah. 1. Melakukan diagnosis besarnya masalah dan penyebabnya. 2. Merumuskan alternatif strategi yang paling dikehendaki. 3. Mengevaluasi keberhasilan strategi yang digunakan. 4. Langkah ini setidaknya mampu mewakili dalam proses pemecahan masalah yang diinginkan secara bersama. 5 langkah mendefinisikan masalah. A. Mendefinisikan masalah. B. Menganalisis masalah. C. Menghasilkan pemecahan yang memungkinkan. D. Menilai pemecahan yang disarankan. Unsur-unsur dinamika kelompok. A. Tujuan kelompok. Tujuan kelompok yaitu gambaran yang diharapkan anggota akan dicapai oleh kelompok. B. Struktur kelompok. Sau mengemukakan struktur kelompok adalah pola-pola hubungan di antara berbagai posisi dalam susunan kelompok. Fungsi tugas kelompok. Fungsi tugas kelompok. Fungsi tugas kelompok merupakan upaya yang dilakukan para anggota kelompok sehingga tujuan kelompok dapat tercapai. D. Suasana kelompok. E. Membina kelompok. F. Kekompakan kelompok. G. Tekanan kelompok. H. Tegangan kelompok. Pengertiannya silakan dibaca. I. Agenda kelompok, rancangan anggota kelompok untuk mencapai sebuah tujuan dari anggota kelompok. J. Efektivitas kelompok. Keefektifan kelompok adalah keberhasilan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam kelompok dengan cepat dan berhasil.
baik serta memuaskan bagi setiap anggota kelompok dalam rangka mencapai tujuan berikut. Teori pendekatan dan proses dinamika kelompok. A. Teori dinamika kelompok. Secara etimologi, kata ini diserap dari bahasa Prancis, yaitu dynamiki, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuatan atau tenaga. Dinamika adalah suatu hal yang dimana mempunyai tenaga serta selalu bergerak dan berubah-ubah menyesuaikan keadaan tertentu. Sedangkan kelompok adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, saling tergantung, menganggap dirinya dan orang lain bagian dari kelompok, terikat oleh norma, saling mempengaruhi, dan mempunyai common goals atau tujuan bersama. B. Persoalan dalam dinamika kelompok. 1. Kohesi atau persatuan. 2. Motif atau dorongan. 3. Struktur. 4. Pimpinan. 5. Perkembangan kelompok. Liter mengemukakan 4 penyebab konflik organisasional. 1. Situasi di mana tujuan-tujuan tidak sesuai dengan keadaan. 2. Keberadaan peralatan-peralatan yang tidak sesuai suatu masalah ketepatan status. 4. Perbedaan persepsi. C. Pendekatan dalam dinamika kelompok. 1. Pendekatan oleh Balance dan Homan. 2. Pendekatan oleh Stogil. 3. Pendekatan dari ahli psikoanalis. Yang keempat, pendekatan dari Yenis dan Moreno. D. Proses dinamika kelompok. Proses dinamika kelompok mulai dari individu sebagai pribadi yang masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. Mereka membeku seperti es. Individu yang bersangkutan akan berusaha untuk mengenal individu yang lain. Teori pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan kelompok. A. Teori pembentukan kelompok. 1. Teori kedekatan. 2. Teori interaksi. 3. Teori keseimbangan. 4. Teori pertukaran. 5. Teori hasrat sosial. B. Teori pertumbuhan kelompok. 1. Fase performing atau pelaksanaan. 2. Fase norming atau pembentukan norma. 3. Fase storming atau peralihan. 4. Fase forming atau kekompakan. 5. Fase adjourning atau penghentian. Tahap pertumbuhan kelompok. A. Tahap pembentukan rasa kekompakan. B. Tahap pancaroba. C. Tahap pembentukan norma. D. Teori perkembangan kelompok. Seseorang masuk ke dalam satu kelompok dengan keraguan siapa di dalam kelompok itu yang menjadi tokoh otoritas, dan ketika ia menemukannya, ia bimbang antara ingin mengikuti otoritas dan ingin melepaskan diri dari otoritas tersebut. D. Pandangan kelompok. Menurut teori kepuasan kerja pegawai bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok oleh para anggota dianggap sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungan. Jadi, anggota akan puas dengan hasil kerja sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuan. Teori pembentukan, pertumbuhan, dan perkembangan kelompok. Teori pembentukan kelompok. Teori kedekatan, yaitu teori yang sangat dasar tentang terbentuknya kelompok ini, adalah menjelaskan adanya aliansi atau perkenalan di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Teori interaksi. Teori ini berdasarkan pada aktivitas interaksi dan sentimen, perasaan atau emosi yang berhubungan dengan secara langsung. B. Teori pertumbuhan kelompok. Manusia baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan kelompok melalui beberapa fase, yaitu fase performing, fase norming, storming, fase forming, dan fase adjourning. C. Teori perkembangan kelompok. Seseorang masuk ke dalam suatu kelompok dengan keraguan siapa di dalam kelompok itu yang menjadi tokoh otoritas, dan ketika ia menemukan, ia bimbang antara ingin mengikuti otoritas dan ingin melepaskan diri dari otoritas tersebut. Tahap-tahap perkembangan kelompok. 1. Tahap otoritas. 2. Tahap pribadi. 3. Tahap hubungan pribadi.
D. Pandangan kelompok. Menurut teori kepuasan, kerja pegawai bukanlah bergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi bergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh para anggota dianggap sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungan. Jadi, anggota akan puas dengan hasil kerja sesuai dengan minat dan kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuan. Proses pembentukan kelompok adalah bagaimana suatu kelompok dapat terbentuk disertai alasan-alasan dan tujuan pembentukan kelompok itu. 1. Pembentukan kelompok, suatu keadaan yang dialami oleh seseorang dengan alasan untuk mengelompokkan dirinya dengan sesama guna mencapai suatu tujuan bersama. 2. Dengan adanya dorongan pada manusia mengadakan hubungan dengan manusia lain. 3. Pandangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan yang mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara individu dan kelompoknya, begitupun sebaliknya. Selanjutnya, pembahasan tentang konflik. Konflik dalam kelompok. Konflik dalam kelompok. Definisi konflik, ketidaksesuaian perbedaan sesuatu antara dua orang atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi. Jenis-jenis konflik: 1. Konflik dalam diri individu. 2. Konflik antar individu dalam organisasi yang sama. 3. Konflik antar individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. 5. Konflik antar organisasi. Penyebab konflik. Yang pertama, beda pemahaman. 2. Beda latar belakang. 3. Beda kepentingan. 4. Beda sudut pandang. 5. Beda kemampuan. Pentingnya konflik dalam organisasi. Bermanfaat untuk mengadakan perubahan atau inovasi dan menghasilkan pemecahan persoalan yang lebih baik. Konflik juga menunjukkan dinamika organisasi. Pentingnya mengetahui adanya konflik. Konflik yang timbul dapat segera dicegah, diarahkan, bahkan dihilangkan. Cara mengetahui konflik sejak awal. 1. Ciptakan konflik komunikasi timbal balik. 2. Gunakan jasa informasi yang ada. 3. Mintalah penjelasan dari pihak ketiga. Pendekatan baru dalam manajemen konflik. 1. Penyangga atau penengah diletakkan di tengah-tengah pihak yang berkonflik. 2. Membantu pihak yang berkonflik mengembangkan pandangannya yang lebih baik. 3. Merancang kembali struktur organisasi agar konflik berkurang. Dampak konflik. 1. Kemampuan koreksi diri sendiri. 2. Meningkatkan prestasi, motivasi. 3. Pendekatan yang lebih baik. 4. Mengembangkan alternatif lebih baik. Apa solusinya? Hilangkan perbedaan atau kelola perbedaan. Mengelola konflik. 1. Cek dan cek lagi. 2. Konfirmasi. 3. Positive thinking. 4. Lapang dada. 5. Tidak ada merasa paling. 6. Cinta kebenaran. Yuk lanjut materi selanjutnya. Model keterampilan konseling kelompok. Konsep dasar bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok pada dasarnya adalah usaha kegiatan yang memanfaatkan dinamika kelompok atau kumpulan sekelompok individu yang membentuk suatu kelompok sebagai upaya bimbingan yang dilakukan dan dilaksanakan seseorang fasilitator dengan tujuan mengembangkan suatu aspek yang terdapat dalam diri individu berupa sikap, keterampilan, dan keberanian yang dimensi bersangkut paut dengan orang lain yang bersifat sosial. Proses pelaksanaan konseling kelompok. 1. Orientasi dan eksplorasi. 2. Tahap peralihan. 3. Tahap kegiatan. Dan keempat, tahap pengakhiran. Strategi konseling kelompok. Langkah awal, analisis dan tindak lanjut hasil penilaian. Yang kedua, perencanaan. Ketiga, evaluasi kegiatan. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan. Tahap konseling kelompok. 1. Pembukaan. 2. Penjelasan masalah. 3. Penggalian latar belakang masalah. 4. Penyelesaian masalah. 5. Penutup. Tugas pemimpin kelompok: membuat dan mempertahankan kelompok, membentuk norma-norma dalam kelompok, membentuk budaya dalam kelompok. Fungsi utama pemimpin kelompok: sebagai pengatur lalu lintas atau pemegang kendali, sebagai model perilaku yang sesuai, sebagai katalisator interaksi, sebagai fasilitator komunikasi. Pandangan keterampilan konselor pemimpin kelompok. Silakan lihat di bawah ini.
Model keterampilan memimpin diskusi kelompok. A. Konsep diskusi kelompok. Menurut Thohirin 2007, diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. B. Komponen keterampilan memimpin diskusi kelompok. 1. Memusatkan perhatian, memperjelas masalah atau uraian pendapat, menganalisis pandangan, meningkatkan urunan, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. C. Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memfasilitasi sistem pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa secara berkelompok. 2 prinsip dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok sebagai berikut. 1. Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. 2. Perlu perencanaan dan persiapan yang matang. C. Pengertian diskusi. Diskusi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbentuk kelompok untuk bertukar pikiran, gagasan, dan informasi secara lisan dan bertatap muka untuk mencari kesepakatan dalam menyelesaikan suatu masalah. Berdiskusi dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman. Diskusi melibatkan beberapa orang, disebut diskusi kelompok. Komponen keterampilan membimbing diskusi. Memusatkan perhatian siswa pada tujuan dan topik diskusi. 1. Caranya adalah sebagai berikut: merumuskan tujuan dan topik yang akan dibahas pada awal diskusi. Kemukakan masalah khusus. Catat perubahan atau penyimpanan diskusi dari tujuan. Rangkum hasil pembicaraan dalam diskusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memimpin diskusi. Memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Menganalisis pendapat peserta didik. Meluruskan alur berpikir peserta didik, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, menutup kegiatan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.